Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cemburu. Ayo, ada yang cemburu ya? Nah, cemburu itu kita harus mengetahui, cemburu itu adalah fitrah manusia. Setiap orang yang memiliki hati, memiliki rasa cinta, pasti pernah merasakan yang dinamakan dengan cemburu. Nah, cemburu ini karena fitrah manusia, maka setiap orang pasti pernah merasakan rasa cemburu. Cuman yang harus kita garis bawahi, ada cemburu yang baik dan ada cemburu yang buruk. Beberapa komentar saya di video itu ada yang komentar bahwasanya dari hubungan Rangga Azob dengan Haiko itu ada yang cemburu. Lalu apakah itu cemburu yang baik atau tidak? Kita akan jelaskan. Nah, cemburu apa yang baik? Cemburu yang baik adalah cemburu yang disukai oleh Allah. Sedangkan cemburu yang buruk ialah cemburu yang dimurkai oleh Allah. Lalu cemburu yang disukai Allah itu seperti apa? Ya, cemburu yang disukai oleh Allah adalah cemburu, rasa cemburu kepada pasangan kita yang disertai dengan dugaan ataupun keraguan-raguan. Berarti cemburunya itu beralasan. Sedangkan cemburu yang dimurkai oleh Allah adalah cemburu yang tidak beralasan. Dia cemburu tapi tidak memiliki alasan. Itu cemburu yang tidak baik. Nah, sebenarnya rasa cemburu ini sama pernah dirasakan oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah. Jadi ceritanya dulu Rasulullah SAW itu pernah sedang berada di rumah istrinya Siti Aisyah. Jadi Rasulullah sedang bermalam, sedang berdiam diri di rumahnya Siti Aisyah. Tiba-tiba ada seorang pelayan. Nah, si pelayan ini datang membawa makanan. Dan ternyata makanan itu dibawa oleh istri yang lain, yaitu Siti Zainab. Jadi makanan itu dikirimkan oleh Siti Zainab untuk Rasulullah yang sedang berada di rumah Siti Aisyah. Seketika Siti Aisyah pun marah, lalu memukul tangan si pelayan hingga makanan yang dibawa oleh pelayan terjatuh berhamburan. Nah, Rasulullah sebagai suami yang bijak melihat hal itu, Rasulullah tidak lantas marah. Bahkan Rasulullah mengambil puing-puing makanan dengan tangannya sendiri. Seraya berkata, "Gorrots ummuka." Duh, sedang cemburu ibumu. Nah, ini menunjukkan bagaimana sosok Rasulullah SAW memperlakukan istrinya begitu dengan lembutnya. Rasulullah memperlakukan para istrinya. Jadi dalam kisah itu kita bisa mengetahui bahwa cemburu itu bukan hanya dirasakan oleh orang biasa. Bahkan orang-orang yang luar biasa seperti Siti Aisyah, istri Rasulullah pun pernah merasakan yang dinamakan dengan cemburu. Nah, cuman ada beberapa cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 3 cemburu. Yang pertama adalah cemburu ketika di antara keluarga kita atau orang terdekat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan hal yang haram misalkan. Hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada keluarga kita yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kita harus cemburu. Benar-benar cemburu. Bahkan kita harus menghentikan keluarga kita untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah cemburu yang baik adalah ketika di antara orang terdekat kita atau bahkan keluarga kita merusak kehormatan atau nama baik keluarga. Kita juga harus cemburu karena nama baik keluarga itu harus dijaga. Yang ketiga, cemburu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cemburu terhadap waktu. Nah, kita kan tidak mengetahui betapa waktu itu sangat luar biasa sekali. Nah, waktu itu bersifat cepat dan tidak bisa kembali. Maka ketika kita memiliki cemburu terhadap waktu, maka kita akan benar-benar memperlakukan waktu dengan baik. Nah, itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, buat kalian, cemburu yang baik itu ada 3 yang tadi yang saya jelaskan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita itu merasakan rasa cemburu nih dalam hati kita? Kita cemburu pada seorang yang bahkan dia bukan siapa-siapa kita. Kan suka ada ya, jujur aja, pasti pernah merasakan di mana kita itu cemburu terhadap seseorang yang bahkan mereka itu bukan siapa kita gitu loh.
Nah, itu cemburu itu cobaan cemburu namanya. Cobaan hati. Maka kalau kalian merasa cemburu ketika melihat orang lain bersanding dengan orang lain, nah, maka sedangkan mereka bukan siapa-siapa buat kita, maka kita sedang dilanda cobaan hati. Maka kalau kita ingin terbebas dari cobaan hati tersebut, kita harus mendekatkan hati kita kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berdoa, kita harus benar-benar spend our time, menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Lalu kita sering rajin membaca Al-Quran. Karena kalau kita mengetahui ternyata obat segala penyakit hati itu ada 5 ya diantaranya. Membaca Al-Quran, lalu berkumpul dengan orang-orang salih, dan masih banyak lagi obat yang tombok hati itu ya. Silakan, nanti kita akan bahas mengenai 5 obat segala penyakit hati ataupun segala cobaan hati. Oke, makasih banget untuk kalian yang sudah simak video ini. Jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.